Sri Tanjung, istri Raden Banterang, difitnah oleh Mahapati Sidopekso. Banterang murka dan membawa istrinya ke tepi sungai untuk dihukum. Sri Tanjung bersumpah setia dan celupkan diri ke sungai. Air mengalir bening dan wangi, membuktikan keterangannya. Nama, Banyuwangi, lahir dari insiden itu. Sidopekso mengakui kebohongannya, sementara Banterang belajar kehati-hatian. Rakyat mengenang Sri Tanjung sebagai simbol keberanian. Upacara adat dilangsungkan, wangi-wangian dibakar sebagai tanda syukur. Moral, cemburu tanpa bukti merusak. Kebenaran selalu harum, seperti air yang tidak tercemar fitnah. Batu menangis berdiri tegak di rute pasar, menjadi simbol peringatan bagi yang melewatinya. Orang lewat berdoa, menata kata-kata di mulut agar tidak menyakiti hati sesama. Batu ini mengingatkan bahwa setiap ucapan adalah pahat yang bisa merusak hati manusia. Para perantau membawa kisah batu menangis ke kota. Di dinding kantor dan kontrakan, mereka tempelkan pesan kecil, jangan malu pada asal. Kisah ini mengalir perlahan, seperti sungai yang mengubah bentuk daratan tanpa terlihat. Ibunya duduk di pelataran, menatap batu dengan tatapan lembut. Ia mengajari cucu-cucu tetangga menggulung daun pala dan menanak nasi. Dalam setiap cerita yang ia sampaikan, cinta tak pernah putus meski dikhianati waktu. Batu menangis bukan batu kutukan, melainkan cermin batin. Ia memantulkan wajah yang kita pilih tunjukkan, wajah hormat atau wajah dusta. Pilihan ini menentukan apakah hati kita menjadi batu yang keras atau tanah yang subur. Hikmah batu menangis mengajarkan, jangan malu pada asal. Rasa hormat adalah pakaian paling indah, tidak bisa dibeli, hanya bisa dipakai dengan hati. Setiap akar pohon mengandung kekuatan untuk tumbuh menjadi langit.